Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sising Chip prequel dari Raja Gila Asura part 22 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Raja Vimalasitra tiba-tiba saja dikeroyok oleh murid-murid Taizun. Mereka pun mengeluarkan segel tembok raksasa untuk menyegel Raja Vimalasitra. Dan kini terlihat Raja Vima pun berusaha sekuat tenaga menahan segel raksasa itu dan berkata, "Hei, kurang ajar, apakah kalian ingin menahanku dengan pilar busuk ini? Terlalu naif." Si gadis murid Taizun pun berkata, "Hei Raja Asura, terserah betapapun arogannya kamu tidak akan pernah bisa lepas dari takdir kegagalanmu ini." Sementara murid Taizun yang lain pun kini terlihat masih terus menahan segel itu. Dewi rambut pink yang bernama Miao Zhen pun lanjut berkata, "Karena keyakinanku, kebenaran tidak akan bisa dikalahkan dan kebajikan adalah hal yang tertinggi." Mendengar hal itu membuat Raja Vima pun sangat kesal dan balas berkata, "Perkataan dari murid sampah dengan orang-orang munafik sama menjengkelkannya. Aku ingin memotong tubuhmu, mengiris sepotong dan memakannya." Miao Zhen pun menyahut, "Astaga." Para murid Taizun pun kini menambah tekanan dari pilar segel raksasa itu. "Selamat tinggal," ucap mereka. Dan tampaknya kini murid Taizun pun sudah lega. Akan tetapi Miao Zhen pun kini mengatakan kalau pilar kebajikan itu tak akan bisa membunuh Raja Vimalasitra. Akan tetapi pilar itu dapat menyegel Raja Vima selama ratusan tahun. Miao Zhen pun lalu berkata kepada gurunya kalau saat ini Raja Vimalasitra sudah tak bisa berkutik dan saatnya untuk dia merenungi dosa-dosanya. Taizun pun menjawab, "Bagus, Vimalasitra dan aku memiliki sejarah yang panjang. Saat itu, ketika Dewa dan Asura belum terpecah, aku pernah mengasuh ibunya sebagai seorang murid. Hubungan cinta dan persahabatan ini, maka aku harus membantunya kembali ke jalan yang benar. Tidak." Seketika Dewa Bulus itu pun menangis terseduh-seduh. Hal itu membuat murid-murid Taizun pun jadi kagum dan berkata, "Guru ternyata sangat bersimpati walaupun kepada musuh. Guru memang dewa yang sangat baik, tapi orang yang mempunyai hati buruk tak akan bisa menghargainya." Miao Zhen pun lalu bertanya, "Guru, seberapa dekat Anda mengenal ibunya?" Taizun pun lalu berkata, "Istana surgawi dulu dan sekarang benar-benar telah berbeda. Saat itu Asura dan Dewa hidup berdampingan, bahkan aku tidak pernah berpikiran jadi seperti ini. Ibunya memiliki kecantikan yang bahkan membuat para dewa mabuk kepayang, dan sampai sekarang dia masih ada di dalam ingatanku." Miao Zhen pun lanjut berkata, "Apakah itu juga membuat guru tertarik?" Taizun pun dengan piciknya berkata, "Tidak, tentu saja itu tidak mungkin." Miao Zhen pun lanjut menggojlok Dewa Bulus itu. Master Taizun pasti bohong kan? Pasti yang benar adalah saat guru melihat ibunya, pasti guru tertarik dan menipu ibunya dengan status dan kata-kata manismu. Setelah itu Anda takut dewa lain akan mengetahuinya dan membunuhnya begitu saja. Pasti begitu kan?" Perkataan itu membuat kedua murid yang lain pun jadi terkejut karena perkataan itu terlalu berani. Taizun pun langsung menyahut, "Hei, cerita dari mana itu?" Miao Zhen pun tertawa dan berkata, "Lucu sekali, Raja Kebajikan. Di mana kebajikan Anda?" Dan tiba-tiba saja Taizun pun dikejutkan oleh sesuatu. Ia pun langsung berteriak, "Miao Zhen, sadarlah!" Dan tiba-tiba saja segel Miao Zhen pun pecah. Miao Zhen pun terlihat sangat panik dan berkeringat. Badannya pun gemetaran dan berkata, "Guru, perkataan tadi bukan dariku. Apa yang terjadi padaku? Lidahku tak bisa kuhentikan. Ada sesuatu di dalam mulutku." Kedua murid yang lain pun jadi ikutan panik melihatnya. Dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang keluar dari mulut Miao Zhen. Dan ternyata itu adalah rambut yang kusut. Hal itu membuat murid yang lain pun sangat kaget. Dan tiba-tiba saja dari matanya juga keluar rambut. Rambut yang panjang dan kusut pun terus keluar dari ketiga murid Taizun. Mereka pun kini sangat ketakutan dan panik. Dari tubuhku keluar rambut terus keluar. Ini menyakitkan," ucap mereka. Taizun pun langsung berteriak kepada murid-muridnya,
Hei, jangan panik, tetap tenang. Bacalah mantra pelindung. Myozen pun hanya bisa pasrah dan berkata, aku tak bisa membacanya, guru. Taizun pun hanya bisa melihat pemandangan itu dan berkata, Myozen. Dan tiba-tiba saja kertas mantra yang dipegang Myozen pun terbakar, disusul dengan kertas-kertas mantra yang lain yang berada di segel pilar. Pilar raksasa itu pun mulai retak dan dahwar. Pilar itu pun hancur dan kini langsung terlihat Raja Vimalasitra dengan rambutnya yang menjulur kemana-mana. Di situ ia pun lanjut berkata, hei, bulus tua yang munafik, sepertinya kamu tidak terlalu mengenal putrimu. Kamu telah salah menilai kekuatan putrimu ini. Hanya 3 muridmu yang telah kau latih. Apa mampu untuk menekanku? Dan kini terlihat ketiga murid Taizun pun tak bisa berkutik sama sekali dan berada di bawah kendali rambut Raja Vima. Aku telah menyandra ketiga muridmu, ucap Raja Vima. Dan dengan tatapan yang serius, Raja Vima pun lanjut berkata, aku melihat mereka adalah murid yang cukup menyenangkan bagimu. Biar kulihat, apakah ini akan membuatmu sakit hati? Raja Vima pun mulai menusukkan rambutnya dan melukai tubuh dari murid-murid Taizun. Jelas hal itu membuat murid-murid Taizun pun mengerang kesakitan. Raja kebajikan pun langsung menyahut, hei, oke, bajingan, apa yang kamu inginkan? Raja Vima pun menjawab, tentu saja aku ingin membunuh mereka semua. Tapi sekarang setelah aku pikir-pikir, aku merasakan ini terlalu membosankan. Jadi aku ingin sedikit berbaik hati padamu. Aku tak akan membunuh semuanya. Sekarang pilihlah satu. Aku akan segera memakannya dan membiarkan 2 lainnya untuk pergi. Taizun pun balas berkata, hei, apa kau mau menipuku? Murid-murid Taizun yang panik pun hanya bisa berkata, guru. Taizun pun lanjut berkata, kau tak akan menepati janjimu. Aku tidak akan membiarkan kau mempermainkanku. Raja Vima pun lalu berkata, jika kamu tidak memilih salah satu, maka akan aku makan semuanya. Cepatlah, selalu ada satu yang lebih kau sayangi dari yang lain. Jadi pilihlah. Taizun pun sangat kesal dan berteriak, kurang ajar. Dan ternyata Raja Vima pun benar-benar tak main-main. Ia pun lanjut berkata, ku mulai darinya. Dan serak, seketika Raja Vima pun memotong murid Taizun berambut batok. Taizun pun langsung berkata, tunggu Myozen, maaf. Jelas Myozen pun sangat terkejut dan hanya bisa berkata, guru. Raja Vima pun lanjut berkata, oh, agak tidak terduga kau dipilih olehnya. Pasti itu ada alasannya. Raja Vima pun mulai mendekatkan kepala Myozen ke dirinya dan slup. Raja Vima pun memakan lidah Myozen. Vima pun lanjut berkata, ketika aku makan, aku juga akan melihat ingatannya. Baiklah, akan kutelan dagingnya. Wow, ternyata seperti ini ya. Gadis ini denganmu ternyata mempunyai hubungan seperti ini. Terlihat Myozen pun kini sudah tak berdaya dan tampak terlihat air mata keluar dari matanya. Sedangkan Taizun pun hanya bisa menunduk karena aibnya akan terbongkar. Raja Vima pun lanjut berkata, hei Raja, Raja kebajikan, bukankah ini tidak bagus, Hihihi, jangan takut, apakah ini yang namanya penanaman moral? Hei, apa kalian tak percaya padaku? Kalau begitu ayo, hahaha. Aku ingin tertawa sampai mati. Hei bulus tua, aku akhirnya tahu alasannya kenapa kamu sangat suka menerima murid. Dia memang gadis yang polos dan imut. Tidak heran kamu tidak bisa menahannya. Hahaha. Kamu pikir aku akan mengingkari janjiku dan jadi kau menyebut namanya dengan sengaja kan? Sebenarnya kamu ingin menyelamatkannya kan? Sungguh menyedihkan. 2 murid lainnya kalian ditinggalkan oleh tuanmu. Sungguh menyedihkan. Hahaha. Murid-murid Taizun tampak sudah tak berdaya dan tentunya sangat keheranan dengan kelakuan asli gurunya. Raja kebajikan pun kini mulai mengeluarkan kekuatannya. Seketika kini keluar sangat banyak kertas mantra. Raja kebajikan pun tampak sinis dan berkata, bajingan, kau telah mengarang cerita dan menjebakku ya. Vima pun langsung tertawa dan berkata, haha, kau terlihat sangat kesal dan marah. Apa kau benar-benar mau bertindak? Tampaknya hidup para muridmu sudah tidak penting lagi ya. Apa ini gara-gara aibmu sudah terbongkar? Raja kebajikan pun menembakkan kertas-kertas mantra yang banyak. Kertas mantra itu pun seketika berubah menjadi babak gundul emas yang kekar.
dan akan memukul Raja Vimalasitra. Raja Bima pun segera bersiap dan berkata, "Ayo, majulah dewa munafik. Aku sudah terlalu lama menunggumu untuk bertindak." Raja Bima pun mengangkat tangannya. Seketika muncul rambut-rambut yang membentuk tangan yang besar dan banyak. "Iya, Mak Dawar." Dengan brutalnya Raja Bima pun memukuli algojo emas dari Taizun hingga hancur. Taizun pun jadi panik dan berkata, "Hei, bagaimana kau bisa menghancurkan jurus tinju kebenaran ini?" Ya. Taizun pun kini segera menembakkan kertas-kertas mantranya lagi dan berubah menjadi algojo emas lagi. Raja Bima pun dengan semangatnya balas menyerang dan berkata, "Percuma saja sampah, semua sihirmu itu akan kuhancurkan." Dan dawar, Raja Bima pun dengan brutalnya meledakkan semua sihir yang dirilis Taizun. Dan saat Raja Bima menghancurkan salah satu algojo emas, tiba-tiba saja Taizun muncul dan memberikan serangan selendang emas yang langsung melilit seluruh tubuh Raja Bima. Lilitan itu membuat murid-murid yang dicengkeram oleh Raja Bima pun lepas. Raja Bima pun tampak kesulitan untuk melepaskan lilitan itu. Di situ ia berkata, "Sialan, bulus tua ini lebih kuat dari para muridnya. Segel mantra ini sangat sulit untuk dihancurkan." Sementara Taizun pun segera mendekat kepada Bima dan berkata, "Bajingan, aku terpaksa turun tangan sendiri. Kamu tidak memberiku pilihan. Demi keadilan di dunia ini, aku harus melenyapkanmu." Dan dawar, Raja Kebajikan pun lanjut memukul Bima yang sudah terbungkus kayak lemper. "Penghakiman moral kebajikan," teriak Taizun. Tangan Taizun pun kini mulai membakar Vimalasitra. Dan di situ ia berkata, "Rasa sakit ini akan segera berlalu. Kamu akan menjadi abu. Aku benci mengambil nyawa siapapun. Sudahlah, hal ini tidak bisa dipaksakan lagi. Aku tidak membunuh ibumu. Tidak bisakah kamu memaksakan diri, ya? Kamu juga membunuh ibumu kan jadinya?" Sin lalu beralih flashback saat itu Taizun berkata, "Mingji yang kucinta." Di mana saat itu Taizun mendatangi ibu Vimalasitra, Mingji pun lalu menyahut, "Taizun, akhirnya kau kesini." Taizun pun berkata lagi, "Aku mengerti, aku telah salah." Mingji pun lanjut berkata, "Taizun, apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Aku telah menunggumu sangat lama sekali." Taizun pun lalu memegang tangan Mingji dan berkata, "Maaf, terima kasih atas kesabaranmu, tapi ini belum waktunya." Jelas hal itu membuat Mingji kecewa dan berkata, "Mengapa? Aku hampir tidak tahan lagi." Taizun pun menjawab, "Rumor hubungan cinta kita telah tersebar. Jika sekarang aku menyelamatkanmu, kabar tentang hubungan kita akan semakin kencang. Bisakah kamu memahami keadaanku? Aku adalah contoh bagi para dewa. Mereka memandangku sebagai standar kebajikan moral tertinggi. Jika standar ini runtuh, bisakah kamu memikirkannya? Seberapa seriuskah akibatnya? Bukan untukku, tapi untuk seluruh dunia. Seluruh dunia. Ini juga demi anak-anak di seluruh dunia dan juga putri kita." Mingji pun tampak pasrah dan berkata, "Maaf, aku telah menimbulkan masalah bagimu." Taizun pun menyahut, "Jangan berkata seperti itu." Mingji pun lanjut berkata lagi, "Jadi begitu ya. Aku akan selalu bersabar dan bertahan. Taizun, aku tidak akan mengungkapkan hubungan kita kepada siapapun. Tolong jaga putri kita selama dia berada di luar. Bahagiakanlah dia." Taizun pun tampak menunduk dan mengeluarkan air mata buayanya dan berkata, "Terima kasih, aku akan menjaganya." Dan sekarang dengan wajah serius Taizun pun berkata, "Mingji, karena cintamu padaku, kau takut hubungan kita akan membuatku menderita. Jadi kau lebih baik mati. Dan kamu adalah putrinya. Mengapa kamu tidak memahami pikiran ibumu?" Dan masih sambil menekan Vimalasitra, Taizun pun lanjut berkata, "Ibumu dapat memahamiku secara keseluruhan. Coba pikirkan, kenapa kamu tidak bisa? Kamu sangat berbeda dari ibumu." Dan tiba-tiba saja terdengar Raja Bima pun kini tertawa. Jelas hal itu membuat Taizun terkejut dan berkata, "Hei, apa yang kau tertawakan?" Bima pun berkata, "Aku tertawa karena sangat disayangkan. Ibuku adalah wanita yang bodoh dan dia punya nasib yang malang." Taizun pun jadi terkejut karena segel yang melilit Raja Vimalasitra kini mulai lepas. Taizun pun berkata, "Ah, dia ternyata." Dan Raja Bima yang kini sudah terlihat matanya pun berkata, "Jika kamu adalah satu-satunya standar kebajikan makhluk hidup di dunia ini, semua makhluk hidup
tidak akan rugi jika kehilangan kata-kata palsu darimu. Dan jeler, tiba-tiba saja Raja Bhima pun muncul dan langsung menusuk tubuh Raja Kebajikan hingga tembus. Pria palsu munafik sepertimu tak selayaknya hidup di dunia ini. Mati kau, ucap Raja Vimalacitra. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.